Jadi kan pasti sudah dengar sama sudah dengar COVID itu apa, corona itu apa, kita ulang saja itu saja ya. Supaya nanti umur dan Pak tahu gejalanya itu kayak bagaimana, terus kalau ada gejala bagaimana sebenarnya kena corona. Nah, jadi COVID itu singkatan dari coronavirus. Nah, di sini Potong tahu apa mulai pertama kali di Wuhan, Cina sampai menyebar di seluruh dunia. Jadi COVID itu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV atau orang biasa bilang virus corona. Jadi virus namanya corona, penyakitnya namanya COVID. Nah, COVID ini dia bisa bikin gangguan di sistem pernapasan dari yang ringan sampai yang paling berat. Dari yang ringan tuh bisa batuk pilek biasa, demam, badan panas, kepala sakit, tulang sakit, sampai yang paling berat itu sesak napas sampai rasa bernapas setengah mati, itu gejala COVID yang paling berat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Potong bisa kena COVID? Dia menular lewat apa? Nah, secara garis besar, cara penularannya itu ada 3. Di sini yang pertama, Potong yang sengaja menghirup percikan ludah. Jadi kayak misalnya Potong bicara dan orang belum muncrat, kalau misalnya orang ini dia sakit COVID nih, Potong bicara dan dia terus dia muncrat dan udah kena Potong, itu bisa membuat Potong kena COVID juga. Terus yang kedua, Potong bicara dan orang dong bersih, dong percikan bersih kena Potong, itu juga bisa. Jadi makanya kenapa disuruh pakai masker, supaya beta ke masker melindungi beta, bapak ibu dong ke masker, beta ke masker melindungi bapak ibu dong ke masker melindungi beta, jadi harus sama-sama pakai masker. Itu cara penularan yang pertama lewat percikan ludah tadi. Yang kedua lewat kontak jarak dekat, misalnya Potong tahu dia sakit COVID, Potong masuk gigi, pegang tangan dan dia, baca cerita biasa dan dia, pokoknya kontak yang dekat. Makanya biasa pemerintah bilang harus jaga jarak karena kalau Potong kontak terlalu dekat dengan orang yang sakit COVID tanpa Potong pakai APD, Potong juga bisa tertular. Kemudian yang berikutnya, kalau Potong pulang dari luar, Potong kacamata kah, pegang hidung kah, atau misalnya pegang barang-barang lain terus Potong buka, itu juga bisa jadi cara penularan COVID. Jadi misalnya nih pergi di pasar lalu pegang barang ini Potong sen tahu barang itu bersih kaseng, steril kaseng, Potong sen tahu orang yang jual ini ada sedikit apa lalu pulang Potong cuci tangan langsung mata gatal ke mata dulu, langsung mau bawa batu bersih pegang hidung dan mulut dulu kan boleh. Makanya harus cuci tangan dulu karena dari situ juga dari Potong tangan yang sering bersih pegang sabaran COVID juga bisa menular. Nah, sekarang bagaimana cara pencegahan? Pertama tadi sudah bilang cara pencegahannya gampang pakai masker. Yang kedua jaga jarak, hindari berkerumunan dengan orang-orang. Kalau misalnya saya terlalu penting, saya bisa jalan-jalan di rumah satu, kecuali kalau memang penting sekali mau ke pasar beli apa yang penting boleh. Tapi usahakan yang kayak tadi beta bilang dari tempat luar langsung cuci tangan. Terus yang berikutnya tutup ini mulut dan hidung, kalau misalnya batuk dan bersin tutup pakai tisu. Kalau saya ada tisu pakai siku. Jadi kalau mau batuk gitu. Jadi orang di depan Potong saya langsung tanda Potong mau percikan batuk atau bersin tadi. Jadi Potong juga bisa melindungi orang lain. Terus jangan pegang mata, hidung, mulut, itu yang paling penting. Sebelum cuci tangan kan boleh pegang. Terus yang paling penting yang pulang-pulang bilang salah satu cara mencegah penularan juga dengan vaksinasi. Jadi ada yang vaksin di sini belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, itu singkat. Ada yang mau ditanyakan terkait COVID? Mungkin cara penularannya bagaimana kah? Ada yang kurang paham? Sudah paham? Iya, barang gampang saja tuh. Oke, siap. Kalau gitu, sekarang kita mengajar cara cuci tangan yang baik dan benar. Habis itu cara buat desinfektan, habis itu kita mulai pemeriksaan ya. Cepat-cepat.
Tepung itu pertama telapak dulu, bikin sama-sama ya. Telapak tangan, pakai air dan sabun, putar-putar. Terus punggung, yang di belakang sini, punggung tangan kiri kanan. Oke, sekarang sela-sela jari, sela-sela jari. Oke, lalu kunci kayak gini, kunci tangan kayak di gambar ini nomor 4. Kunci, terus putar-putar, putar-putar ini jempol sama ujung-ujung jari. Ulang ya, tepung, selaci, putar-putar, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, putar yang jempol kiri kanan sama ujung jari, putar-putar. Oke, sekarang pakai sabun dan air ya. Ini bebas dari COVID, kasih harus cuci tangan ya. Bukan berarti harus cuci tangan terus-terus yang 6 langkah kayak tadi aja, tapi minimal kalau dari tempat yang potong rasa sing bersih, kotor, banyak penyakit kayak puskesmas harus cuci tangan kayak tadi ya. Kayak gini. Jadi pertama, usahakan harus air mengalir, jadi di atas nih. Jadi air sabun, terus bikin kayak tadi, telapak tangan sampai berbusa, telapak tangan busa kayak gini, telapak tangan. Tadi kan tepung, selaci, putar-putar, sela-sela jari, pakai tenaga, jangan kayak yang penting gak usah sayang, harus pakai tenaga supaya bersih. Sela-sela jari, punggung, terus sela-sela jari, kuat supaya bersih. Terus putar yang jempol ini kiri kanan sama ujung-ujung jari ini. Kalau kayak gini pasti tangan sih bersih. Lalu tinggal mulai pakai air mengalir. Ini bahasa dulu. Misalnya ada pegang barang itu semprot dulu ya, atau misalnya kalau nonton di TV orang baru pulang rumah disemprot dulu, itu namanya disinfektan. Jadi beda dengan hand sanitizer, bukan hand sanitizer. Hand sanitizer itu yang biasa pakai bercuci tangan, yang gel pakai pertaruh di potong tangan. Sedangkan disinfektan ini semprot barang-barang yang menurut potong kotor atau mungkin ada terinfeksi atau terkontaminasi dengan orang-orang yang mungkin menurut potong kena COVID kah, atau potong rasa mungkin jaga-jaga kan, takutnya barang-barang ini kotor, potong boleh pakai disinfektan. Jadi cara buatnya, karena saya ada ember, Bapak bilang saja, saya ada gayung, kita bawa gayung. Jadi potong bisa pakai Wipol atau Baiklin. Masing-masing Wipol ini pakai 3 tutup botol ini, jadi potong taruh kayak gini sampai full. Ini full 3 tutup botol, misalnya taruh di gayung, terus tambah dengan air 1 liter. Jadi ini 3 tutup botol sama air 1 liter campur, itu sudah disinfektan. Jadi nanti tinggal taruh di tempat semprot-semprot supaya potong pakai semprot-semprot barang. Misalnya dari luar potong ada baru beli apa, begitu pakai semprot kantong plastiknya. Misalnya beli sayur di pasar kah, beli apa di pasar, semprot kantongnya, bukan semprot sayurnya. Sayurnya nanti dicuci, tapi kantongnya yang disemprot. Terus kalau yang ada Wipol bisa pakai Baiklin. Kan Baiklin ada juga yang saset itu toh. Cara buatnya sama kayak tadi. Ini 3 tutup botol lagi. Jadi 1 tutup botol, siram lagi, 2 tutup botol, siram lagi, tutup botol ketiga, campur dengan air 1 liter lagi, baru taruh di tempat semprot-semprot. Lalu terserah Bapak Ibu dong, bisa langsung lap barang-barang yang menurut Bapak Ibu dong kotor, atau bisa langsung semprot. Jadi tinggal taruh di tempat semprot atau memakai kain lap juga boleh.
Sampai di sini paham? Gampang saja toh cara buatnya toh? Oke. Sekarang kita mulai pemeriksaan kesehatan ya. Terima kasih.